Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi dalam Kristus kita mendapatkan segala sesuatu yang indah dan luar biasa. Pilih kehidupan dan pilih yang terbaik. Terima Yesus dalam hidupmu, dan kau akan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi di hari Senin, hari pertama di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, menyatakan segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan Engkau menjadi kepala dalam setiap kehidupan kami. Memang Engkau menjadi pusat hidup ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya berharap semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan firman Allah dalam Efesus 9 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah 9-10. Efesus 1 ayat 9-10, demikian bunyi firman Allah. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula yang telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Menjadi 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya. Jadi dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa Yesus adalah kepala, dan saya memberikan tema Kristus adalah pusat, ya. Sebab Kristus adalah yang pertama, sebab Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Karena Dia kepala, Dia adalah pusat dari segala sesuatu bagi orang percaya. Jadi kalau Dia menjadi pusat segala sesuatu bagi kehidupan kita, maka kita sudah seharusnya menyerahkan diri kepada Dia, karena kita tahu Dia adalah kepala dari tubuh Kristus. Dia adalah kepala dari gereja Tuhan. Dia juga adalah penopang dari segala ciptaannya. Jadi itu sebabnya Yesus menjadi sentral dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Menjadi pusat kehidupan kita, bukan yang lain, hanya Yesus. Karena Dia kepala. Dan Dia harus mengatur seluruh kehidupan kita. Kita harus membiarkan Dia menolong kita untuk menyatakan segala sesuatu kehendaknya di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa dan harapan saya ketika kita membuat Kristus menjadi pusat segala sesuatu di dalam kehidupan kita, itu termasuk ide-ide kita, termasuk hal-hal yang akan kita lakukan, termasuk hal-hal yang kita kerjakan. Dalam segala hal, jadikan Dia menjadi pusat. Artinya ada Tuhan di dalam setiap rencana kita, ada Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, kata firman Allah adalah Kristus yang adalah pusat itu, ya, kuasanya harus menjadi sentral dalam kehidupan kita. Jadi seluruh penggerak kehidupan kita ini adalah kuasanya. Dan karena kuasanya, tentu kita tidak akan melakukan apa yang bertentangan dengan kuasanya. Itulah sebabnya Dia kuasanya itu menjadi pusat di dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya harus menjadi pusat di dalam segenap kehidupan kita ini.
Artinya begini, ketika kita menjadikan Kristus menjadi kepala, kita diberikan Roh Kudusnya, diberikan kuasanya untuk melakukan segala sesuatu yang dimana kita bisa mendapatkan segala sesuatu. Karena firman Allah berkata begini, kalau engkau telah mendapatkan segala sesuatu, atau aku telah memberikan hal yang limpah kepadamu, atau engkau bertambah dalam hal ini dan itu, janganlah sekali-kali engkau berkata itu karena kekuatanku. Tapi seharusnya kita harus berkata, itu semuanya karena Tuhan. Kenapa? Adalah karena kekuatan Tuhan kita bisa memperolehnya. Coba saja diambil napas hidup ini dari kehidupan kita. Tentu kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita tahu bagaimana si Raja Nebukadnezar yang mengatakan bahwa semua ini kubangun karena kekuatanku, dan Tuhan sangat murka kepada dia. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan mengusir dia dari istananya sampai dia mengakui kebesaran Tuhan, dan Tuhan kembalikan dia dari seperti binatang yang ada tinggalnya di hutan sana, sampai dia bisa mengakui bahwa Yesus Tuhan itu adalah satu-satunya yang harus diakui dalam segala kehidupan kita. Dan karena apa? Dia memberikan kuasanya dalam setiap kehidupan kita untuk menggapai segala sesuatu. Dan yang terakhir adalah semua prioritas dalam kontrolnya, ya. Jadi segala prioritas yang kita lakukan dalam hidup ini harus ada dalam kontrolnya, harus ada dalam apa istilahnya, dalam penguasaannya, dalam pengendaliannya. Prioritas apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ataupun rencana-rencana apapun dalam hidup ini, harus berada dalam kontrol Allah. Dan itu sebabnya kita perlu menyerahkannya, karena dia adalah sebagai kepala, atau dia adalah sebagai pusat dari seluruh kehidupan kita ini. Sudah seharusnya kita membiarkan dia mengontrol apapun yang kita akan prioritaskan dalam hidup ini. Satu contoh, kalau kita prioritaskan di tahun ini untuk sesuatu hal yang jauh lebih baik bagi kerohanian kita, dan supaya kita menjadi jauh lebih baik, misalnya untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga semua itu kita harus serahkan, sehingga kehidupan kita untuk hidup dalam kekudusan itu bukan menjadi hal yang membuat kita terlibat di dalam dosa. Karena kalau seperti begini, ada orang merasa suci jadi merendah-rendahkan orang yang lain. Ada merasa orang lebih hebat kesuciannya, tapi dia merasa dialah segalanya. Tidak bisa begitu. Karena ketika kita hidup dengan Tuhan, kita tidak bisa menilai orang lain. Kita tidak cakap menilai orang lain. Kita tidak hebat menilai orang lain. Tapi kita betul-betul menyerahkannya ke dalam kontrol Tuhan. Sehingga yang kita lakukan adalah kehendaknya, bukan kehendak kita. Yang kita lakukan hidup betul-betul dalam kekudusan, itu tidak melibatkan yang lain, tidak melibatkan ego kita, keakuan kita, sehingga keakuan kita menjadi aku kan orang suci. Kamu siapa? Kamu kan belum ditebus oleh Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi kita akan berkata hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kontrol Tuhan. Jadi segala prioritas dalam hidup ini, atau prioritas yang lain, atau kita akan tahun ini aku akan berupaya lebih maju untuk menggapai keberhasilanku, prioritas itu dengan jalan bekerja lebih keras dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak menyerahkan itu dalam tangan Tuhan, akhirnya kita terjebak ketika Tuhan
memberkati kita, kan kita tidak sadar, terus kita terbawa oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak memberikan waktu lagi bagi Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, membaca firman Allah. Karena kegiatan yang sudah super sibuk tersebut, akhirnya kita mengeluarkan Tuhan dari diri kita. Tuhan tentu tidak mau hal yang demikian. Tuhan mau kita tetap dalam kontrolnya, supaya apa? Segala prioritas yang kita lakukan tidak sampai memisahkan kita dengan Kristus. Dan saya tidak akan panjangkan firman Allah, kiranya biarlah dia menjadi pusat kehidupan kita, akan terus mengendalikan, menguasai hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami membiarkan Engkau beracara dalam kehidupan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami membiarkan Engkau menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Kepala dalam kehidupan kami. Dan kalau Engkau sakit, mari kita berdoa, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Selama Engkau percaya, kita akan berdoa dan Tuhan mampu menolong Engkau. Sebagaimana seorang perwira yang begitu luar biasa, yang mengasihi hambanya yang sakit, dan kemudian dia datang kepada Yesus dan dia berkata, tidak usah repot-repot datang ke rumahku Tuhan, katakan saja sepatah kata maka aku akan sembuh. Dan ketika dia berkata demikian, karena dia berkata, di bawahku masih ada seorang prajurit, dan kalau aku katakan ini, dia akan lakukan ini, dan ketika aku lakukan itu, maka dia akan lakukan itu. Maka Yesus menjadi kagum, dan Tuhan katakan, jadilah menurut iman. Dan kita tahu bahwa akhirnya hambanya itu menjadi sembuh. Dan engkau pun mampu dijamah oleh Tuhan kalau engkau datang dengan kesungguhan hati. Kita berdoa, dan Tuhan, mari kita berteriak kepada Tuhan dengan sungguh. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taruh tanganmu di tempat yang sakit dan yang satu mengarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau lihat tangan-tangan yang mereka taruh di tempat yang sakit dan yang mengarahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau jamah mereka oleh kuasa-Mu. Sentuh mereka Bapa di surga, sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, dan oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan oleh-Mu Tuhan Bapa di surga. Terima kasih buat kesembuhan, pertolongan bagi mereka. Dan bagi engkau yang mengalami kesesakan, angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, engkau ada melihat tangan-tangan yang diangkat kepada, kiranya engkau Bapa di surga menolong mereka, memberkati mereka. Karena kami tahu Tuhan, bahwa segala kebutuhan mereka, kebutuhan mereka, hidup mereka, hanya engkau yang dapat merealisasikan, menolong mereka. Di dalam nama Yesus, datanglah pertolongan-Mu kepada mereka, datanglah kebaikan-Mu kepada mereka, sebagaimana yang mereka butuhkan, sehingga mereka mengalami kelegaan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.